Assalamualaikum. Dalam video pertama di YouTube ini saya akan membahas impact drill dari X APR dengan tipe AP34 plus. Oke, kita mulai saja. Kita buka kotaknya dulu. Oh iya, saya membeli bor ini di kisaran 350 ke atas, hampir 400.000 ya. Oke, dengan ongkir ya kisaran bisa makan 200-300 karena saya lagi di Papua. Karena di Papua tuh biasanya kesulitan untuk ongkirnya ya. Kita biasa beli ongkir, bukan beli barangnya. Oke, ini di dalamnya ya, bisa lihat lithium electric tools, petunjuk operasional. Buku kitab suci ini. Ini manual book, boleh dibaca nanti ya. X APR, ini kartu garansi servis 5 tahun. Ya, kita yang di Papua agak sulit ya. Oke, ini kelengkapannya. Coba kita lihat dulu yang dari atas. Oh, ini apa nih? Oh, ini untuk kunci shock. Tapi biasanya kunci shock ini lebih condong ke impact wrench ya. Kalau untuk ke impact drill ini bukan peruntukannya ya. 9 mili ya, lumayan lah, dikasih bonus begini. Kita sisihkan dulu. Oke, mulai dari baterainya. Baterai ini 5 sel. Berapa ampere ini? Ada keterangannya. Oh, kita dapat 2 baterai. Ini sel atau berapa H ini? Nggak ada keterangan. Ada tulisan di sini. Nggak terlalu kelihatan ya. Oh, ini kelihatan. Baterainya tipe LXT, baterai 1 juta umat. Oke, di kelengkapannya kita juga dapat 3 mata bor. Ini 3 mata bor besi, 3 mata bor kayu dengan obeng untuk mode penginjak kurban. Ini kan mau. Oke. Oh iya, kita dapat ini juga. Lumayan. Kita lihat chargernya. 1 ampere ya, ringan sekali. Bonus harga segini, berharap apa? Berharap nasib mau berubah-berubah. Oke, kita lihat langsung bornya ini. Ya, apa yang mau diharapkan dari bor generik? Kalau brand global ya, tapi cukup lumayan. Ini mesinnya sudah berhasil ya. X APR ini embos ya, bukan stiker.
lumayan agak rapi, tapi ya kurang kalau menurut saya, karena yang sudah pernah pakai Milwaukee sama DeWalt ya. Ini yang katanya si Raja Bor. Saya penasaran, makanya saya beli, pengen coba aja. Oke, kita lihat torsinya. Ini kita lihat, ini mode penyekrupan. Torsinya dari, wah, aku main dari 1 ke 25 ya. Lumayan klik ini. Biasanya bor-bor generik begini agak keras, tapi ini lumayan enak sih. Oke, kita ini caknya 13 mili, lumayan, sudah dari besi ya. Penguncian satu tangan juga. Ini terbuat, yang ini plastik ya. Kalau yang hitam ini rubber-rubbernya nih, lumayan enak digenggam. Nah, ini tombol reverse kiri kanannya untuk memutar kiri dan kanan. Oh, ini speed 2, ini speed 1. Wah, agak keras ya. Wah. Oke, ini mode penyekrupan. Kalau yang ini di tengah. Oke, ini mode pengeboran kayu atau besi. Kalau yang gambar kayak palu begini mode hammer untuk beton, bor beton. Kita putar dulu, agak keras ya. Oke, agak keras, harus ditekan ini. Oke, apa lagi? Oke, kita lihat ini tipenya. Bisa kelihatan enggak? Oke. XAPR AP34 Plus drill brushless. Caknya 13 mili. RPM-nya di 2500. Wah, biasanya RPM bor generik ini 2500 agak mustahil ya. Dan tenaganya di 80 Nm. Mungkin di bawahnya nih, karena biasanya generik mengklaim torsinya di atas segini, dan harga yang tidak sampai 500-an agak sulit ya. Oke, ini sudah ada dari K3L. Modelnya cukup enak dilihat, tapi untuk rumahan ya bolehlah dicoba-coba. Oke, kita coba pasang baterainya. Oke, kita coba tes. Lihat. Oke, ini ada lampu indikator. Ini cuma stiker ya. Tadi baterainya full. Tombol refreshnya kiri kanan. Lampunya. Oke, delay ya. Sudah bagus. Kita lihat kecepatannya, bisa di setel ya. Oke, lumayan. Oke, kita akan menguji apakah benar RPM-nya di 2500 dan torsinya di 80 Nm. Semoga saja. Oke, kali ini kita akan mencoba mode penyekrupan dengan pengoboran sekalian dengan tes hammer drillnya. Ini mode untuk ngebor beton. Kita mulai dari penyekrupan dulu ya.
mode penyekupan. Kita atur torsi kecil dulu ya. Oke, torsi 9. Oke, kita akan mencoba menyekrup kayu. Ini sekrup kecil-kecil dulu ya, nanti terakhir baru yang panjang. Biasanya impact drill begini cocoknya untuk ngebor. Kalau untuk penyekrupan seperti begini lebih bagus itu impact driver ya. Oke, kita mulai saja. Ya, oke, masuk ya yang kecil. Oke, kita coba tes torsi 15. Torsi 15 mode penyekrupan ya. Sepertinya agak tinggi, bautnya agak rusak ini bautnya ya. Oke, di mode penyekrupan kecil-kecil begini di torsi 13 ya, enak sekali. Di kayu ini saya coba di kayu lembut ya. Kita akan coba di kayu agak keras bentar ini. Saya habiskan dulu. Oke, baterainya masih full ya. Bisa kelihatan. Kita coba lepas. Oke, kita coba yang panjang ya. Kita coba panjang di kayu yang keras bola. Ini kayunya agak keras ya, bukan kayu yang ini, yang tadi ini agak lembek, ini yang agak keras ini. Apakah bisa? Kita coba yang kecil dulu, baru yang besar. Yang panjang, yang kecil ini. Oke, masih mode mode penyekrupan di torsi 13. Oke, kita pelan-pelan. Bismillah. Salah. Oke. Agak keras, torsinya kurang mampu. Kita naikkan lagi ke 18. Wah, masih tidak kuat. Coba-coba yang ini. Oh, bisa. Ini bautnya agak dol ya. Sudah dol.
coba. Coba. Oke, impactnya main-main ya. Ya, itu bunyi impact. Oke, kita coba lagi di speed 2. Masih enak. Wah, saya penasaran. Kita langsung coba di baut panjang ya. Putih, bikin apa sih itu putih? Rebahan. Oke, torsinya di torsi 19 dengan baut panjang ini untuk kayu yang agak keras. Saya rasa memang harus torsi gede kalau buat mode penyekrupan begini di bor. Oke, kita coba. 1, 2, 3, bismillah. Tidak mampu. Langsung saya maksimalkan di torsi 25. Oke. Tidak kuat. Dia tidak mau di torsi 25 untuk bunyi kurpan. Tidak kuat di kayu keras. Coba kita coba di kayu ringan. Kayu lembek lembek. Yang kayu keras buat yang kecil begini bisa, tapi yang panjang seperti ini agak sulit ya. AP 34 plus XAPR. Oke, kita coba di kayu lembek ya. Apakah bisa? Kita langsung di torsi 25. Torsi max maksimumnya. Bismillah. Apakah bisa? Oke, ini tembus ini. Tembus. Kalau kayu yang agak lembek ya tembus, tapi kalau kayu yang sudah keras kayak gini susah ya. Kita coba lepas ya. Oke, kita akan mencoba mode pengeboran. Oke, kita akan masuk ke mode pengeboran. Mengebor kayu keras. Ini kayu lembek, besi yang agak tebal ini. Dan kita coba ke aluminium dan model betonnya, hammernya kita akan coba di paving block, mungkin terakhir kalau bisa di batu ya, batu kali. Oke, yang mata bor yang saya gunakan ini bawaan dari XAPR. Bonusnya ini mata bor kayu dengan 3 ukuran. Kita akan coba ya. Terus ada yang untuk besi 3 juga dari XAPR, bisa lihat.
Dan punya saya sendiri ada untuk beton 1 ya, betonnya, dan 4 mata bor besi. Mungkin kita akan coba 2 atau 3 saja. Oke, kita mulai dari kayu lembek. Apakah bisa? Kita langsung coba yang di kami besar 3, yang paling besar ya, dari kayu. Oke, kita ubah torsinya, ubah modenya dulu. Torsi ini akan berfungsi di mode penyekurupan saja. Kalau sudah di mode ngebor seperti ini atau hammer, torsi ini kan nggak akan berfungsi ya. Kita akan main di speed 1 dan speed 2. Oke, kita akan mode pengeboran kayu. Jadi kita tes di speed 2 dulu ya. Bismillah. Wah, ringan sekali. Wah, cepnya lepas ini. Oke, kurang kuat kayaknya. Enak sekali kalau cuman kayak lembek ini. Kayak lembek begini ya, gak enak ya. Kita coba lagi tes 2 kali ngebor ini. Mungkin tadi agak tembus ya. Oke, untuk kayu-kayu yang tidak keras begini agak mudah ya. Kita coba di kayu agak keras ya, mudah-mudahan bisa ya. Bismillah. Oke, masuk. Kita coba lagi. Wah, torsinya juga lumayan. Untuk ngebor kayu torsinya lumayan bagus. Masih di speed 2. Panas. Kita coba yang agak kecil dulu. Penasaran. Oke. Oke, tembus ya. Ini kelihatan ya. Tembus. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Wah, patah guys. Mata bor bawaan dari XAPR. Seperti yang saya duga, mata bor bawaan generik patah guys ya. Yang kecil. Ini bekas patahannya, bisa lihat. Ya biasa kalau untuk bawaan sih ya kurang bagus ya, tidak disarankan sebenarnya. Untung ini tadi juga nggak patah, yang paling besarnya.
Oke, kita akan masuk di mode penguburan besi. Apakah kita akan tes tiga-tiganya juga ini ya, mata bor bawaan dari X APR. Apakah akan patah kayak yang kayu punya? Kita akan coba. Oke, kita akan mencoba aluminium dulu, mode bawaan mata bor bawaan dari X APR. Mudah-mudahan tidak patah kayak yang kayu tadi ya. Kita coba yang kecil dulu di mode speed 2 mode pengeboran. Kalau yang ini kayaknya agak ringan ya. Oke, tembus ya. Atau kita coba langsung yang di besi. Kalau ini kan tipis sekali ya, dipencet aja bakal penyet juga ini. Oke, kita akan coba di besi. Oke, saya coba cari pelumas dulu. Kita akan kasih pelumas dulu guys ya, biar tidak terlalu oke. Dengan mata bor yang kecil sekali yang dari bawaan APR, kita akan coba langsung ke speed 1 ya. Bisa lihat speed 1. Oke, sepertinya ya dia tidak mau, sudah kuat, tapi kayak mau tembus nih. Sudah mau tembus nih, tapi dia agak oh iya, ini tembus ini. Oke, saya coba ganti mata bornya yang agak yang setengah ya, yang dari 3 ini dia yang kedua ya, agak besar. Langsung tembus ini. Sama aja. Yang tadi, yang awal ini yang kecil ini tadi sudah mau tembus dia, tapi agak sulit. Kita coba langsung yang besar aja, yang bawaan, mata bor bawaan. Mudah-mudahan normal ya. Kita tes ya, tembus ya. Kasih pelumas, jangan lupa. Bismillah. 1, 2, 3. Langsung ke torsi lagi. Speed 1.
tembus ya. Oh, kita akan coba mata bor yang paling besar, dari yang punya saya. Oke. Kita langsung di tes speed satu saja biar agak cepat. Lupa pelumas, biar mata bor awet kita harus pakai pelumas. Bismillah, 1 2 3. Wow. Sorry ya guys, tadi ada kecelakaan sedikit, makanya kita akan ngobrol ulang. Oke, jangan lupa kasih pelumas. Ya, hal yang tidak diinginkan biasa terjadi. Ya, oke, kita coba ngobrol ulang. Bismillah, 1 2 3. Oke, tembus. Bisa lihat dia tembus ya. Oke, kita akan coba tes ngebor paving block. Oke, kita akan masuk mode hammer untuk tes beton. Mata bornya saya cuman yang ini ya guys, dan APR juga nggak kasih bawaan untuk mata bor beton. Kita coba di paving block ya. Oke, kita tes speed 1 langsung, atau speed 2 dulu. Speed 2. Speed 2 saja mampu. Oke. Kickback. Boleh lah. Tes batu kali di speed 1, speed 2. Speed 2. Speed 1 coba ya, kita ganti speed. Sepertinya memang agak susah ya. Mungkin sampai di sini saja videonya ya. Untuk batu kali memang agak susah ya, memang bukan peruntukan untuk bor kayak begini. Tapi menurut saya untuk mengebor kayu, besi, dan beton atau kayak paving block begitu ya sudah lumayan cukup ya. Oke, kita lanjut saja ke berikutnya.